upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau gagal berantas COVID, mau berantas Gatot kan. Permainan intelijen, lalu kasak-kusuk politik, uang pasti akan diturunkan. Pasti gerakan pengepungan kami itu, KMI, Yunto, Gatot itu pasti berantakan. Juga ada yang dibayar kan, seperti kita sebut ya, ini bukan fitnah ya, seperti kasus di Surabaya. Kan banyak orang yang sebetulnya cuma karena dikasih uang, lama-lama juga mereka berpikir ada benar juga Gatot ya. Jadi kalau fokusnya ke Gatot Nurmantio, ya, itu artinya satu skenario yang nanti akan berbalik menghantam si pembuat skenario. Saya udah ukur semua skenario mereka akan gagal. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ini Bapak dari Polda, dari Kepolisian, saya katakan bahwa kami ini adalah organisasi yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar, mari kita bubar, ikuti apa yang disampaikan oleh para kepolisian. Ya, jadi jangan banyak komentar, beliau petugas ada di desa, kita sama-sama junjung tinggi apa yang dilaksanakan. Dan kami mohon maaf kalau terganggu semuanya sehingga ada demo di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali berjumpa dengan saya Desmond Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini atau bahkan sepekan terakhir, kalau Anda perhatikan isu tentang Gatot Nurmantio itu menjadi paling hot gitu, dan media banyak memberitakan, Detik bahkan membuat thread khusus gitu. Jadi ini artinya semacam liputan khusus tentang Gatot. Saya akan mencoba mengulik soal ini dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini kan sebagai sesama deklarator ini, Anda melihat fenomena yang rada aneh nggak dengan munculnya Pak Gatot dan secara overexpose di media massa ini? Kelihatannya Gatot dijadikan new COVID gitu. New COVID? Gagal berantas COVID, mau berantas Gatot kan. Tapi kita bisa lihat sebetulnya seluruh strategi media istana itu adalah untuk ya bukan menjegal Gatot tapi menjebak Gatot. Dan jebakan itu terlalu dangkal karena satu putar terus. Iya, itu soalnya tuh. Dan saya nggak anggap itu sebagai akan berhasil karena kami itu tetap dia diinvestasikan untuk politik moral tuh. Nah, upaya untuk mengepung Gatot hanya mungkin berhasil kalau politik moral ada juga di istana. Kan ini soalnya tuh. Jadi kalau yang menjebak itu moralnya jauh di bawah, ya nggak ada yang akan terpengaruh. Jadi saya bisa lihat misalnya mungkin 2 hari ini segala macam isu tentang Gatot juga akan dimunculkan ulang. Ya. Jadi ini Anda melihat sengaja digelembungkan begitu ya? Iya, sebenarnya bukan digelembungkan itu. Kalau digelembungkan itu diarahkan aja. Kalau digelembungkan kan ya bisa dia nggak pecah sebetulnya, terus sekedar membengkak aja. Tapi ini memang diarahkan supaya timbul kontradiksi di dalam kami. Dan psikologi kami terganggu terutama di daerah sehingga seluruh perencanaan moral kami itu berantakan. Sebetulnya itu pikirannya tuh. Nah, dalam rangka itu permainan intelijen, lalu kasak-kusuk politik, uang pasti akan diturunkan untuk proyek itu tuh. Tapi sekali lagi proyek semacam ini hanya mungkin berhasil kalau yang melakukannya adalah mereka yang bersih, mereka yang moral standingnya itu sempurna. Tapi kan terlihat bahwa dalam keadaan ketidakmampuan istana mengendalikan COVID, dalam ketidakmampuan istana untuk menghasilkan kesetaraan warga negara, dalam ketidakmampuan istana untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang serius dalam demokrasi,
pasti gerakan pengepungan kami itu, KMI, Yunto, Gatot itu pasti berantakan. Ya, saya kok melihat ada skenario yang mirip dengan dengan mencegah gerakan relawan ganti presiden menjelang pilpres waktu itu, Bung Rocky. Beberapa di daerah kemudian ada kelompok-kelompok yang sengaja menolak kami dan juga ada yang dibayar, kan seperti kita sebut ini bukan fitnah ya, seperti kasus di Surabaya ketika sampai ketua BMI-nya mengundurkan diri karena ada proposal yang beredar. Jadi dengan mudah kan bahasanya kan sama semua tuh satu daerah. Berarti di ruang rapat yang sama, dalam webinar yang sama, di briefing mereka yang diumpankan untuk bikin konflik di daerah. Jadi buat apa cara-cara bodoh semacam itu diperlihatkan untuk sebuah gerakan yang basisnya moral? Lain kalau kami itu basisnya adalah arogansi politik, keinginan untuk beroposisi secara makar segala macam. Kan deklarasinya terbuka. Masalahnya kami itu dengan sangat bergembira menerima berbagai macam deklarasi itu, dan bahkan ada satu wilayah yang mau deklarasi berkali-kali itu. Jadi bagaimana mencegah itu? Kan nggak bisa dicegah dengan sekedar menyebarkan isu bahwa Gatot begini, Din Samsudin begini, si ini begini segala macam. Nggak ada gunanya. Ini keadaan ini semacam musim yang sedang berganti. Jadi buat apa membelokkan angin? Kalau musim itu memang menghendaki angin puyuh kan itu. Ya. Itu yang. Wah, ini puitis sekali nih. Ya, jadi Anda akan melihat pola ini pasti polanya udah baku ya, di mana ada deklarasi kami, di situ akan kelompok yang kontra gitu. Tapi yang kita khawatir kalau bisa kemudian terjadi benturan, bagaimana itu? Skenario dibuat semacam itu. Bisa aja dibuat orang seolah-olah mendukung kami dan kemudian berhadapan dengan mereka. Karena pasti pendukung kami nggak mungkin mau berhadapan secara fisik dengan mereka. Kan ujiannya memang di lapangan, dan kekuasaan itu keliru menganggap bahwa kami itu adalah mental preman. Kami itu orang yang memang dari awal menginginkan perubahan dan tidak menghendaki konflik. Kalau dia menghendaki konflik dari awal, kami udah pakai seragam yang paramiliter aja kan. Kan di belakangnya ada banyak purnawirawan. Tapi justru yang tidak dilihatkan adalah pedagogi etik. Dan itu di dalam talk show segala macam upaya untuk menghadang eksponen, saya sebut aja eksponen kami di talk show kan gagal kan. Karena orang datang dengan kejelasan analisis tuh. Said Didu menerangkan ekonomi tanpa ada sinisme, berupaya untuk menerangkan figur, numbers yang memburuk tuh. Antoni juga begitu tuh, Syahganda, Pak Gatot mengupayakan untuk memperlihatkan pengetahuan dia tentang keutuhan bangsa. Din Samsudin lakukan moral suasion. Jadi apa yang mau dihadang di mana? Saya nggak ngerti di mana loophole untuk menghadang kami. Nggak ada poin gitu kan. Ya. Nah kalau orang misalnya merasa bahwa eskalasinya sedang berlangsung, bukan kami yang membuat eskalasi ini berlangsung. Kami datang ketika eskalasi itu sedang berjalan, sedang berlangsung. Jadi bukan karena kami lalu ada eskalasi sinisme pada pemerintah. Dari awal sebelum ada kami justru ada eskalasi. Justru kami datang untuk memanage eskalasi ini supaya tidak berubah menjadi politik yang mendangkal, karena jadi sara, jadi rasisme, jadi macam-macam. Kan itu ukuran moral dari kami kan. Ya. Kurikulum moral kami begitu. Ya. Tapi ini bahwa tanda-tanda menjadikan Gatot sebagai dangerous man gitu dan kemudian dia perlu ada political trap, jebakan politik itu kelihatan sekali Bu. Kelihatan. Mungkin kalau Pak Gatot bukan mantan Panglima ABRI di era Jokowi, itu lebih mudah. Tetapi Gatot juga punya poin di dalam soal ini karena dia berhasil, tidak dianggap sebagai gagal. Kendati orang anggap bahwa itu ada problem politik dengan istana itu. Tapi wacana itu memang disodorkan lalu dikorek-korek terus. Kan
saya tahu Gatot dengan sendirinya akan mengatakan atau memang harus mengatakan bahwa ya bukan karena faktor pemutaran film dia diberhentikan, tapi publik masuk di dalam pikiran itu. Karena udah keburu masuk ke publik, maka istana bereaksinya itu kayak cacing kepanasan. Wah, itu memang karena ini, buat apa lagi terangin itu? Sesuatu yang udah ngendap di publik nggak mungkin lagi dibetulin oleh pasukan istana menguasai public opinion dengan menganggap enggak Pak Gatot nggak begitu, dia diberhentikan karena masa jabatan segala macam. Iya, semakin dibantah itu pantul balik dari pembantahan itu justru memperkuat kecurigaan bahwa memang ada problem politik waktu Gatot diberhentikan. Kan itu simpel kan, analisis komunikasi politik yang dasarnya adalah isu pasti akan berkembang menjadi isu baru. Ya. Nah, apakah kemudian skenario ini bisa berhasil dan bisa membuat kami menjadi surut? Kalau berhasil, itu artinya tidak ada orang yang setiap hari dari seluruh daerah itu WA saya untuk minta undang saya datang di situ. Ini sehari ini ada kira-kira 20 daerah yang mengundang supaya saya datang gitu. Tapi kan kita mesti atur waktunya. Dan ada daerah yang udah deklarasi tapi menganggap kita mau deklarasi ulang tuh kan. Jadi justru bergairah untuk deklarasi ulang karena istana makin lama makin opresif di dalam menghadapi kami. Jadi dia nantangin juga, kita deklarasi lagi deh berkali-kali, nggak ada soal kan. Saya tanya, emang ada biaya? Ya ilah, biaya begituan mah cuman 10.000 satu orang juga nyumbang udah bisa tuh, karena banyak yang mau nyumbang gratis segala macam, ada yang udah bikin spanduk. Jadi voluntarisme itu udah jalan. Artinya ikatan sosial di antara masyarakat dengan kehadiran kami udah terbentuk. Nah, kimia semacam itu nggak mungkin dibatalkan lagi oleh laboratorium public opinion yang dangkal di istana. Iya. Saya kira jadi para buzzer menggonggong, kami dan Gatot Nurmantio tetap berlalu. Mungkin nanti lama-lama dia capek menggonggong, lalu dia ikut aja tuh. Jadi begitu Gatot berlalu, yang di belakangnya habis menggonggong karena capek ikut pelan-pelan gitu. Karena nggak otentik kan banyak orang yang sebetulnya cuma karena dikasih uang, lama-lama juga mereka berpikir ada benar juga Gatot ya, jadi datang aja ngikut kan, atau ada benarnya juga kami. Karena kesulitan rejim adalah dia mau petakan kami, padahal kami itu variasinya banyak betul. Seolah-olah kami itu Islam, enggak, wong beberapa tokoh utama yang beragama non-Islam ada di situ. Seolah kami ini adalah purnawirawan tentara, enggak, dosen-dosen banyak di situ tuh. Seolah kami ini ada preman, enggak, ada banyak ulama di situ. Jadi enggak ada satu poin untuk mengepung kami dengan cara berpikir di istana. Ya. Mau adu argumen, kalah melulu tuh istana kan. Di semua talk show itu dicincang semua kan karena sok-sok jago kan. Kami datang dengan persuasi aja, based on better argument, berupaya untuk menjaga opini publik, membantu pemerintah supaya mensosialisasikan penanganan COVID dengan beradab, kan hal yang sangat simpel. Jadi kalau fokusnya ke Gatot Nurmantio, itu artinya satu skenario yang nanti akan berbalik menghantam si pembuat skenario. Karena tadi kami itu sangat plural dan tidak diwakili oleh Gatot. Gatot itu adalah semacam juru bicara nasional aja, ada banyak juru bicara lokal yang juga punya daya tahan moral yang kuat. Nah, ini tapi kenapa mesti Anda bicarakan? Ini kan Anda seperti membocorkan rahasia toh. Nanti mereka akan koreksi skenario-nya. Oh kalau gitu salah, jangan personifikasi dengan kami dengan Gatot gitu. Saya udah ukur semua skenario mereka akan gagal, karena itu saya bocorin aja tuh. Oke. Kalau gitu saya beri penekanan supaya mereka mencatat gitu ya, bahwa cara-cara mempersonifikasi kami sebagai Gatot dan kemudian berpikir bahwa ketika memotong Gatot itu akan memotong kami, itu salah gitu kira-kira ya, Bung Rob? Yes. itu kedunguan analisis tuh. Iya. Mudah-mudahan ini dicatat dan kita akan melihat apakah ada skenario yang berubah di lapangan. Terima kasih. Iya. Skenario yang buruk pasti terbaca lebih dulu. Oke.